Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya, Johnson Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training ini, saya akan sharing video tentang managerial skill, model PDCA yang banyak digunakan di kalangan para manajemen perusahaan-perusahaan Jepang. Topik ini penting sekali bagi profesional supaya meningkat kompetensinya dan jauh lebih efektif, dan juga memiliki alternatif model manajemen yang bisa digunakan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Oleh karena itu, sahabat profesional sekalian, tonton video ini sampai selesai. Model manajemen PDCA ini memang dikembangkan oleh Profesor Deming ketika datang ke Jepang untuk menolong bangsa Jepang pulih dari kehancurannya setelah dibom atom oleh Amerika. Nah, di tahun 50-an datang dengan suatu konsep ya operation management, dan ditawarkan suatu model manajemen menggunakan PDCA model. Dan saat itu perusahaan Jepang, orang-orang Jepang siap menurut, taat, mencoba pelajari dan mempraktekannya. Jadi yang perlu Anda catat sekarang adalah manajemen model PDCA ini adalah produk juga dari Amerika, kan begitu ya. Cuman memang populernya di perusahaan-perusahaan Jepang, di negara Jepang, dan memang terbukti berhasil membangun perusahaan Jepang dengan konsep model PDCA ini, di mana di tahun 10 tahun kemudian dengan kemampuan seluruh sumber daya yang baik, di sini tahun 60 Jepang sudah bangkit kembali jauh lebih bagus lagi, dan bahkan bisa bangun industrinya di Amerika dengan perusahaan Hondanya dan sebagainya, gitu ya. Jadi artinya model PDCA ini sudah teruji dan mereka bisa menerapkan jauh lebih baik penerapannya. Nah, ini yang menjadi menarik sahabat sekalian, bahwa PDCA ini konsepnya sudah dijelaskan saya di awal, bahwa konsepnya adalah bagaimana perbaikan berkelanjutan. Artinya apa? Dia tidak berhenti, dia menekankan kepada prosesnya, bukan kepada hasil akhirnya. Jadi prosesnya seperti apa, nah bagaimana cara meningkatkannya, dan target hasil akhir itu hanya sementara. Begitu sudah berhasil maka perlu ditingkatkan kembali, maka perbaikannya terus menerus, sahabat sekalian. Nah, dalam PDCA ini sebenarnya sederhana saja kalau di dalam bahasa yang umumnya, yang secara literatur tertulis adalah singkatannya sederhana, yaitu plan, PDCA, plan, ya planning, perencanaan. Lalu do, pelaksanaannya, habis direncanakan lalu dilaksanakan. Nah, nanti saya jelaskan detail. Setelah dilaksanakan, lalu cek, diperiksa. Jadi apa yang dilaksanakan diperiksa, baru kemudian ketika hasilnya bagus positif, maka hasil dari rencana tersebut distandarisasi, dibakukan, ya. Cek lagi, lalu usulkan lagi, perbaikan standar lagi, dia terus menerus seperti itu. Jadi intinya apa? Memang dia konsep PDCA ini kerennya adalah perbaikan tersebut batasnya hanya langit, bukan target. Target itu sifatnya sementara, batasnya langit, sahabat sekalian. Makanya bangsa Jepang tidak pernah berhenti belajar, terus menerus belajar. Apa sudah baik diperbaiki lagi. Nah, konsepnya dasarnya adalah PDCA supaya apa? Bisa bersaing dimanapun juga. Nah, nanti saya akan jelas satu persatu bagaimana caranya, apa tahap-tahapnya di dalam menentukan atau membuat apa saja tahapan planning, apa tahapannya do, apa tahapan check, apa tahapannya act atau standarisasi. Di dalam perencanaan atau plan di model PDCA ini ada 5 aktivitas yang harus dilakukan bagi profesional, dan ada 5 langkah dalam perencanaan. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Jadi planning itu di dalam bahasa yang sederhana dalam konteksnya PDCA model ini, yaitu ada 5 aktivitas. Yang pertama adalah menentukan tema. Ini ya, menentukan tema atau yang menjadi rencana yang mesti dikerjakan. Jadi proyek yang mau dikerjakan. Nah, dasar proyek ini biasanya itu didapat dengan data-data hasil pekerjaan sebelumnya atau data-data hasil analisis sebelum-sebelumnya. Makanya
data ini menjadi penting. Nah, data itu bersifatnya apa? Bisa bersifat yang namanya masalah, proyek itu ya. Jadi proyek berkaitan dengan masalah. Atau kedua, potensi masalah, bagaimana pencegahan. Nah, ini jadi proyeknya bisa karena ada masalah. Kedua, karena ada potensi masalah. Yang ketiga, karena ada peluang. Ada peluang. Jadi proyek itu ada 3 sumbernya biasa digunakan. Kalau data masalah, ya tentu hasil dari pengecekan. Nah, itu dia ya. Jadi itu angka-angkanya. Yang kedua, dari potensi masalah. Ketiga, dari peluang, improvement, peluang bisnis. Nah, itu sumbernya. Ya, atau menggunakan hasil dari riset, misalnya dari analisis SWOT analisis, dipakai juga sana sebagai proyek. Jadi proyeknya itu langkah-langkah atau rencana yang mau dikerjakan, itu temanya atau disebut bahasanya tema. Ya, itu yang Anda lakukan tahap-tahap di situ. Jadi punya alat ukur, punya acuan. Nah, di langkah kedua adalah menentukan target. Kalau dia masalah tentu kembali normal. Kalau dia potensi masalah, jangan sampai masalah itu muncul. Jadi ada target, ada objektif, ada standar yang ingin dicapai. Gitu deh ya. Jadi ada target, ada standar, ada sesuatu yang ingin dicapai. Nah, itu dia namanya penentuan target atau standar dicapai. Nah, kalau dia sifatnya peluang, berarti ada jelas ya peluangnya apa nih? Mengisi pasar baru, hal yang baru dan sebagainya. Jadi ada parameter yang menjadi alat ukur nanti pembanding. Karena tadi ingat di dalam plan, do, check, ada namanya pemeriksaan, pengontrolan, pengawasan gitu ya. Itu langkah kedua, menentukan target, menentukan standar. Nah, yang ketiga adalah menganalisis kondisinya ya. Kondisinya apa nih? Kan begitu ya. Kita harus menganalisa kenapa itu masalah, kapan terjadinya, apa sebab-sebabnya. Nah, ini setelah analisa di sini ya bisa menggunakan berbagai alat begitu. Nanti saya akan jelaskan khusus ya, begitu. Yang telah dianalisis, maka Anda akan menemukan sebab-sebab yang muncul nanti. Nah, dari situ Anda melakukan apa? Verifikasi. Setelah verifikasi, sebab yang paling kuat apa saja di sini setelah ada kondisi yang ada ya. Nah, baru langkah kelima adalah membuat rencana penanggulangan, membuat rencana pekerjaan. Dan penanggulangan apa yang mesti dilakukan? Nah, itu tahap-tahapnya ya gitu ya. Apa strateginya? Apakah mesti berkoordinasi dengan para pihak? Nah, buat rencana semuanya. Nah, itu nanti biasanya melibatkan ada waktu, sumber yang dimiliki dan sebagainya. Nah, itulah langkah yang namanya perencanaan. Jadi ada 5 aktivitas perencanaan. Tonton video ini sampai selesai. Subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen yang baik, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda supaya mereka juga bisa mendapatkan informasi baik tentang belajar manajemen yang baik dan efektif, dan juga memberikan saya semangat di dalam memproduksi video-video lainnya untuk meningkatkan kompetensi sebagai seorang profesional. Penentuan tema, ingat tema tadi bisa dari problem, dari potensi problem atau peluang atau hasil analisis. Yang kedua, menetapkan namanya target. Ya, targetnya objektif ya, standar yang mau dicapai gitu ya. Yang ketiga, menganalisis kondisi yang ada. Kondisi yang ada apa nih penyebab di sini? Kenapa menyimpang dan sebagainya. Nah, keempat adalah analisis sebab akibat. Gitu ya. Baru kelima, rencana penanggulangan. Nah, itulah kategori namanya planning. Nah, tahap berikutnya adalah do, penanggulangan. Nah, ini di do ini hanya satu aktivitasnya, yaitu penanggulangan, action, lakukan, gitu ya. Lakukan. Jadi apa yang tadi direncanakan di langkah planning itu lakukan. Lakukan berarti semua dikerjakan, dieksekusi semuanya di lapangan sambil melihat ya bagaimana ya, tentu nanti waktu penanggulangan melibatkan banyak orang, koordinasi dengan berbagai pihak. Oh, ini sudah membuat seperti ini, melibatkan banyak pihak, koordinasi dengan semua pihak. Lalu ada koordinasi di sana, ada juga pemberian tugas dan sebagainya di penanggulangan di sini karena sudah sifatnya action, do, laksanakan. Nah, itu di dalam langkah do ada satu aktivitas, laksanakan penanggulangan, ya. Lalu kemudian setelah melaksanakan, maka tahap berikutnya adalah cek.
Nah, cek itu mengevaluasi ya, memeriksa. Ingat tadi waktu perjalanan ada standar, ada target. Lalu dibandingkan dengan aktualnya, kenyataannya. Seperti apa? Apakah positif atau negatif? Atau sama dengan? Nah, ini ya. Nah, ini perlu dicek. Jadi itu ditanggulangi. Ya, evaluasi hasilnya, lalu diberikan keterangan, diperiksa, diaudit semuanya, kemudian dievaluasi dan diberikan feedback. Inilah hasilnya. Nah, dari situ bisa Anda bisa melihat ya, konsepnya sama, evaluasi. Nah, dia setelah dievaluasi hasilnya misalnya baik, nah baru langkah terakhir, plan, do, check, act. Act di sini artinya apa? Standarisasi. Jadi rencana strategi yang tadi ditetapkan di planning, yaitu rencana penanggulangan setelah mencari penyebabnya, rencana penanggulangan. Nah, penanggulangan ini kemudian dieksekusi. Ingat tadi rencana penanggulangan itu sifatnya baru hipotesis, baru menguji. Nah, ketika sudah dicoba, dipraktekkan, ternyata bagus hasilnya, maka aktivitas tersebut, SOP tersebut distandarisasi, ditetapkan sebagai yang baku di waktu tertentu tersebut. Nah, jelas ya, standarisasi. Nah, dari sini kemudian ada langkah-langkah tindak lanjut berikutnya. Kalau begitu, yang akan datang, kalau dia berhasil, maka standarnya bisa ditingkatkan. Nah, namanya continuous improvement, perbaikan terus menerus. Nah, siklusnya kembali lagi kepada aktivitas namanya planning. Baru kemudian kembali lagi 5 langkah. Kemudian do lagi, cek lagi, dan seterusnya. Dan ini bergulir terus menerus, perbaikan terus menerus. Makanya dengan konsep Jepang PDCA ini, tidak ada yang mengatakan tidak ada masalah, tidak ada yang cukup di situ. Makanya seorang profesional di perusahaan Jepang ditantang terus berpikir, apa ini idenya, apa yang bisa Anda kembangkan lagi, bisa Anda improve lagi. Dengan dasar konsep model PDCA ini, maka hak prinsip adalah tidak ada kata berhenti untuk memperbaiki, terus menerus. Nah, itulah konsep model PDCA yang membedakan dengan konsep model manajemen namanya POAC ya. Kalau PDCA itu berhenti, tidak pernah berhenti, dia terus bergulir terus ya, teman sekalian. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini adalah memang kata act di sini ada orang yang menerjemahkan action. Itu terserah Bapak Ibu sekalian, tapi kalau literatur yang berbicara sesuai standar yang saya pahami adalah logikanya adalah act ini adalah standarisasi. Dibuat kenapa? Ada rencana penanggulangan karena sifatnya baru hipotesis. Dan ini bisa dieksekusi dan terus menerus seperti itu sekalian. Bapak Ibu sekalian, di dalam penerapan manajemen model PDCA ini memang tanda kutip dipaksa menggunakan tools. Namanya disebut nama 7 tools atau 7 alat. Jadi 7 alat untuk menolong menganalisis, karena memang PDCA ini sangat rasional sekali. Jadi seluruh aktivitas perencanaan itu ada alat-alat matematika atau statistik yang dibutuhkan untuk mendukung fakta-fakta dari setiap informasi yang diterima. Jadi model PDCA ini mau nggak mau Anda dipaksa harus menggunakan statistik tools atau matematikanya supaya lengkap. Tapi jangan khawatir, statistiknya sederhana kok sahabat sekalian. Jadi Anda menggunakan apa? Konsep PDCA ini berbasis pada speak with data, berbicara atas nama data, fakta yang ada, nggak boleh opini, nggak boleh gosip. Jadi semuanya data. Oleh karena itu, dalam melengkapi yang namanya manajemen PDCA ini wajib menggunakan 7 tools. Contoh, teman sekalian ya, ketika Anda membuat perencanaan, tadi kan ya ada langkah pertama, yaitu menentukan tema. Di dalam tema ini, sahabat sekalian, tools yang digunakan adalah misalnya menggunakan tools brainstorming bersama tim Anda, ide-ide mencari apa? Mencari ide, mencari masalah, potensi masalah dan peluang-peluang atau aset analisis di brainstorming. Lalu Anda menentukan mana yang baik bisa digunakan. Nah, setelah di brainstorming karena ide banyak, maka tahap berikutnya menggunakan Pareto ya. Dikelompokkan mana yang paling banyak, paling dominan. Jadi masalahnya Pareto itu betul apa? Prioritas. Nah, kemudian juga bisa menggunakan namanya control chart untuk melihat penyimpangan-penyimpangan masalah-masalahnya. Pakai data itu, ini ada penyimpangan, maka menggunakan control chart.
atau menggunakan histogram frekuensi kejadian masalah tersebut. Nah, itu informasi data-data pembuktian bahwa ada ide loh, ada tema, bisa masalah, potensi masalah, atau peluang-peluang yang bisa ditingkatkan. Nah, itu contoh dari tools yang harus digunakan. Nah, ya. Lalu yang kedua, aktivitas menetapkan target. Nah, target ini biasanya tools yang digunakan adalah 5 why. Ya, sekedar dicari masalah-masalahnya, cari idenya, ketemulah gitu ya. Oh, idenya seperti ini nih. Lalu menggunakan diagram garis, menggunakan flow chart. Ya, itu biasanya dalam menentukan target. Apa sih yang mau dihasilkan? Flow chart ya. Ya, gambarkan ya grafik ya untuk melihat, supaya itu kan biasanya bahasa SOP tertulis dalam bentuk flow chart akan lebih sederhana, bisa dilihat kira-kira targetnya apa yang mesti dikerjakan. Nah, langkah ketiga dalam perencanaan adalah analisis kondisi yang ada. Nah, kondisi yang ada ini ada rata-rata dia menggunakan kurang lebih ada flow chart, diagram sebab akibat, diagram scatter atau check sheet. Nah, ini alat matematika atau statistik yang digunakan. Flowchartnya untuk melihat kondisinya apa sih nih, dari gambar sederhana itu ada ide-ide bisa diperbaiki. Lalu menggunakan diagram sebab akibat ya, atau ya Ishikawa atau cause and effect gitu ya, menggunakan berbagai variabel. Nanti Anda bisa lihat ya histogram atau diagram scatter, lihat hubungan sebab dua variabel ya, korelasi misalnya antara penjualan dengan promosi gitu ya. Nah, itu lihat korelasi kuat nggak? Nah, diagram skaternya ya gitu ya. Lalu atau check sheet ya, kalau check sheet itu yang kalau Anda ikut lomba nonton volley gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 tuh lihat semuanya. Nah, itu kondisi-kondisi setelah Anda menganalisis di sini. Lalu yang aktif keempat yaitu ada sebab akibat. Nah, ini sebab akibat itu jelas ya, pasti menggunakan statistiknya namanya sederhana, menggunakan sebab akibat atau diagram scatter. Nah, ini bisa digunakan tools itu melengkapi. Jadi semua aktivitas harus didukung dengan fakta yaitu statistik atau matematik. Lalu langkah kelima dalam perencanaan ada penanggulangan. Nah, disinilah begitu bicara rencana penanggulangan berarti ada timetable. Ada di sana dengan 5W 1H dibuat kapan rencananya, bila mana, kapan pelaksanaannya, dibuat rencana aktivitasnya. Setelah aktivitasnya, apa rencana-rencananya. Ingat, rencana itu baru sifatnya hipotesis, akan diuji nanti. Betul nggak rencana tersebut, perbaikan tersebut, solusi tersebut jadi efektif. Apa yang dilakukan, bagaimana dilakukan, semua pakai 5W 1H-nya. Dan dibandingkan dengan time schedule-nya di situ ya. Udah rencana gitu ya. Terukur. Nah, berikutnya setelah planning tadi 5 langkah, maka langkah do, penanggulangan, action. Waktu action penanggulangan di sini ya, atau pelaksanaannya, maka diperiksa dengan statistik namanya ada timetable-nya. Timetable sudah ada jelas ya, diperiksa kapan lakukan, kapan di mana melakukan percobaannya, di mana trial dan seterusnya. Dan ini menggunakan Scamper di sini. Nah, itu ya toolsnya lengkap, 5W1H dan seterusnya. Lalu langkah cek, kontrol. Nah, ini waktu mengevaluasi, jadi aktivitasnya adalah evaluasi hasil. Sudah biasanya menggunakan Pareto, diagram garis, dan histogram. Harus pakai itu teman-teman, di antara 3 tersebut. Menjadi pendukung dari pembuktian hasil pengecekan. Ini loh hasil-hasilnya, data statistiknya. Ya, Pareto, diagram garis, sama histogram. Nah, setelah diperiksa, kelihatanlah seperti apa gambar dari action tadi. Langkah-langkah hipotesis tersebut terbuktikah? Dilihat di situ dari statistik tersebut. Nah, ketika terbukti dia berhasil dari gambar grafik tersebut, maka grafik tersebut atau aktivitas tersebut di langkah yang tadi planning rencana penanggulangan langkah kelima dan keenam dilakukan, maka di sini di standarisasi atau act di sini ya, yaitu menggunakan apa saja? Menggunakan check sheet atau control chart. Diperiksa, inilah standarnya. Lalu membuat lagi rencana berikutnya. Jadi, sahabat sekalian, PDCA ini wajib menggunakan tools matematik, alat matematika dan statistik, dan juga nggak usah terlalu pusing, sederhana sebenarnya. Asal teman-teman mau belajar pasti bisa, sahabat sekalian. Silakan mempraktekannya dan pasti Anda bisa. Sahabat sekalian, Anda sudah mempelajari yang namanya manajemen model PDCA. Jadi Anda ingat semuanya ya bahwa PDCA ini satu model manajemen yang banyak dipakai di bersama Jepang. Dan Jepang menjadi berkembang hanya konsep tersebut dan pasti berhasil. Oleh karena itu, semoga bermanfaat video ini
Jangan lupa sahabat sekalian, subscribe, like, share video ini. Dan juga saksikan video-video training lainnya yang bisa meningkatkan kompetensi sebagai seorang profesional. Dan Anda pasti bisa. God bless you.